beliau. Kalau kita boleh beranalogi, kita kira-kira ketika kita mau bicara soal bercocok tanam, kira-kira tadi sudah dipaparkan bagaimana lahan yang subur untuk sebuah tumbuhan yang bernama Al-Quran. Bagaimana sekarang soal tumbuhannya, kita akan dengarkan paparan dari Bapak Ali Akbar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pak Husein yang saya hormati, Pak Sahiron dan Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa Quran, ya, dalam hal ini Quran Nusantara yang saya lihat berbeda memang. Saya kira saya ingin menyambung dari pernyataan yang sudah diungkapkan sebelum ini. Ternyata memang Quran Nusantara itu mempunyai kekhasan tersendiri, berbeda dengan Quran di Turki, di Timur Tengah sana, sangat berbeda, dan itu berjalan selama berabad-abad. Mungkin saya akan bacakan sekilas. Di Indonesia, demikian pula di umumnya dunia Islam, kajian terhadap Al-Quran lebih terpusat pada teks selama ini lebih terpusat pada teks daripada aspek-aspek fisik mushaf. Nah, kajian terhadap teks Al-Quran sudah demikian maju dan menghasilkan sejumlah kitab tafsir, ribuan buku, dan tentu saja ribuan atau jutaan artikel ilmiah, ya. Di pihak lain, kajian terhadap mushaf dan aspek-aspek kodikologis Al-Quran di Nusantara. Kodikologi itu ilmu tentang naskah secara fisik. Kajian kodikologi mencakup aspek kaligrafi, iluminasi, kertas, tinta, alat tulis, teknik penyalinan, jilidan, persebaran, perdagangan, dan seterusnya. Itu aspek-aspek kodikologi. Nah, dalam hal kajian terhadap Al-Quran Nusantara, langkah yang penting pertama dalam kajian Quran Nusantara ini dilakukan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan yang pada tahun 2003 sampai 2005 melakukan penelitian lapangan, menginventarisasi Quran, keberadaan Quran di sejumlah provinsi di Indonesia. Kemudian langkah itu dilanjutkan oleh Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran yang pada 2011 sampai 2015 melengkapi penelitian sebelumnya. Tetapi mungkin perlu saya tambahkan, pada saat yang kira-kira bersamaan itu ada seorang sarjana Inggris namanya Annabel Tehkalov, mungkin sebagian ada yang tahu nama ini. Dia juga melakukan penelitian yang sama dan punya concern terhadap kajian Quran, dan dia sudah menghasilkan beberapa tulisan yang ilmiah tentang hal ini. Nah, kemudian kalau kita lihat Quran Nusantara dari abad ke abad, ini kita lihat perbandingan seperti ini. Nah, ternyata mushaf Nusantara yang dapat kita saksikan hingga saat ini, artinya yang masih ada hingga saat ini, itu tergolong sangat mudah bila dibandingkan dengan Quran dari kawasan dunia Islam yang lain, misalnya Timur Tengah atau bagian barat dunia Islam. Meskipun Islam telah masuk dan berkembang di kawasan Nusantara sejak abad ke-13,
Namun mushaf tertua di Nusantara yang masih dapat kita saksikan saat ini itu berasal dari awal abad ke-17. Nah, berdasarkan penelitian lapangan, penulisan katalog dan seterusnya, mushaf Al-Quran Nusantara dari abad ke-17 hingga 19 sementara berjumlah kira-kira 1075 Quran yang sudah tercatat ya. Tentu saja angka ini masih berkembang terus sesuai temuan-temuan baru dan itu memang terjadi sehingga mungkin sekarang lebih dari itu. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya per abad itu saya mengklasifikasi begini. Jadi abad 17 itu sejauh ini hanya ada 5 naskah. Hanya ada 5 naskah. Mungkin timbul pertanyaan kenapa? Itu sebenarnya yang paling menyebabkan kenapa langkanya Quran dari abad yang sebelumnya. Tentu saja Quran sudah ditulis dari abad-abad sebelumnya ya, abad ke-16, 15 dan sebelumnya. Tetapi karena iklim Nusantara yang sangat lembab itu menjadi musuh yang paling utama sehingga naskah itu rusak. 5 naskah itu 2 koleksi Belanda ya. Mungkin kalau Quran itu ada di Nusantara hanyut lenyap juga mungkin ya. Tapi karena berada di Belanda udaranya kondusif, kering sehingga Quran itu bisa lestari. Kemudian abad ke-18 itu hanya 20 naskah sekitar itu. Kalau persentasenya, yang pertama tadi 0,5, kemudian ini 2,5, kemudian yang abad 19 itu 1050 naskah atau 97%. Nah, kenyataan ini barangkali juga sejajar. Tentu saja saya belum membandingkan persisnya, tetapi mungkin dalam naskah-naskah Nusantara itu juga persentasenya seperti ini. Naskah Nusantara selain Quran yang dari abad ke-17 itu sudah pernah dapat. Itu jarang. Kemudian ya memang ada di koleksi Inggris diantaranya, tetapi sangat sedikit. Kemudian yang abad 18 itu 2,5%, nah selebihnya 97% adalah abad 19. Nah, ini adalah sebaran sebenarnya Jawa di mana penyalinannya itu tidak ketahuan dari naskah ini karena tidak ada kolofon yang jelas tentang hal ini. Tetapi dimungkinkan ini berasal dari Jawa karena kolofon itu catatan naskah itu berbahasa Jawa. Kemudian dari bahannya kertas itu kertas deluang. Deluang itu kertas dari kulit pohon yang dijadikan kertas tradisional. Nah, ini adalah Quran dari abad ke-17 yang lain, yaitu koleksi pribadi di Bali dari tahun 1625, kemudian Quran koleksi perpustakaan negara Malaysia. Ini dari motif hiasannya yang sebelah kanan atas itu dapat sangat dimungkinkan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang bagian bawah sebelah kiri ini koleksi Universitas Leiden berarti mangsa 1694. Yang sebelah kanan ini masih berupa dugaan dan saya membandingkan baik dari kaligrafi bahannya dan hiasannya. Ini kemungkinan besar ini berasal dari Jawa. Ini koleksi perpustakaan nasional di Maladewa, India, sebelah selatan India ya. Kemudian temuan mushaf Nusantara abad ke-18 ini kebanyakan dari kalangan istana. Jadi Banten, Surakarta, Cirebon ya, Tidore, Ternate, Sumbawa, Bima, dan Kedah. Ini merupakan asal Quran Nusantara abad ke-18 yang memang kebanyakan
koleksi kerajaan ya, kesultanan, dan sebagian itu masih berada di tempatnya. Jadi kita tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa Quran itu memang berasal dari situ. Memang Quran pada zaman dulu itu juga mengalami migrasi dari satu tempat ke tempat lain, dan juga saya menduga itu juga merupakan hadiah antar kesultanan. Jadi misalnya saya menemukan Quran yang berasal dari Trengganu itu ditemukan di Bima, di kerajaan